Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Fadarmoga Sumatama, absen 16 kelas 1243. Sesuai dengan instruksi di mana absen genap mengerjakan topik titik berat, di sini saya akan membuat video mengenai praktikum titik berat bangun homogen 2 dimensi beraturan. Lalu adapun tujuan dari praktikum ini adalah menentukan koordinat titik berat suatu bentuk bangun 2 dimensi yang beraturan dan tidak beraturan homogen dan membandingkannya dengan rumus teori. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan teori dari praktikum ini. Yang pertama adalah titik berat sebuah benda ialah titik tangkap resultan gaya berat tiap bagian dari benda itu. Untuk menemukan titik berat dari suatu benda yang teratur bentuknya atau terdiri dari gabungan benda yang teratur dapat dicari dengan rumus seperti ini. Oke, dan untuk benda sembarang dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, selanjutnya adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama statif atau penggantinya seperti meja atau tembok yang nantinya dipaku dan diikat dengan benang sebagai penggantung benda yang akan dicari titik beratnya. Di sini saya menggunakan kardus bekas sebagai pengganti statif. Lalu selanjutnya adalah benang jahit secukupnya. Ya, benang jahit. Oke, selanjutnya adalah kertas karton atau kertas dari dus bekas secukupnya, di mana nantinya akan dipotong sesuai dengan ketentuan dari LKS. Di sini saya sudah memotongnya jadi 2 ya. Yang pertama berbentuk seperti ini dan ukurannya sudah ditentukan di LKS. Lalu yang bentuk kedua adalah huruf F seperti ini. Yang keempat adalah penggaris atau mistar. Yang kelima ada gunting. Yang keenam ada pensil. Ya, pensil yang nanti akan digunakan untuk menggaris. Lalu ada jarum atau paku untuk melubangi kertas ataupun memasukkan benang. Karena saya menggunakan benang jahit, di sini saya menggunakan jarum jahit untuk memasukkan benangnya. Ya, di sini saya sudah memasukkannya. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir adalah beban, bisa dari kayu kecil, batu, ballpoint dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan paku yang kecil supaya tidak terlalu berat, sehingga nantinya jarumnya tidak jatuh karena bebannya terlalu berat. Oke, selanjutnya adapun langkah kerjanya. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Di sini saya sudah menyiapkan semua alat dan bahannya. Lalu selanjutnya adalah membuat bentuk bangun sesuai dengan soal. Dan di sini saya sudah membuatnya. Ya, di sini saya sudah membuatnya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan juga. Lalu yang ketiga adalah melubangi pada salah satu pojok kertas, misalnya di A, kemudian diikat dengan benang, lalu biarkan bergerak bebas hingga stabil atau diatur hingga stabil. Baik, di sini saya misalnya melubangi titik di sini ya. Saya misalkan dengan titik A, saya lubangi. Oke, sudah saya lubangi. Lalu saya gantung di sini. Oke, lalu kita biarkan bendanya hingga stabil, ataupun bisa juga kita atur agar benda ini stabil. Oke, ketika sudah merasa stabil, tandai posisi benang di pojok bawah, di dekat beban. Misalnya ini bebannya di sini, maka kita tandai di sini di ujung. Oke, selanjutnya kita garis menggunakan pensil ataupun ballpoint ya, untuk menghubungkan antara titik yang ditusuk tadi dengan titik yang dekat dengan beban tadi. Oke, selanjutnya kita bisa melubanginya dimanapun kita mau, sehingga nantinya akan menemukan perpotongan antara dua garis
sehingga perpotongan dari dua garis tersebut merupakan titik berat dari benda tersebut. Di sini saya melubangi benda ini di titik ini. Lalu saya ulangi lagi langkah seperti tadi, yaitu menggantung bendanya seperti ini. Oke, lalu saya diamkan hingga stabil, atau bisa juga saya ginikan supaya benda ini stabil dan tidak bergoyang-goyang. Oke, saya rasa sudah ya. Saya tandai. Oke, sudah saya tandai, dan selanjutnya saya menghubungkan garis antara titik yang dilubangi dengan titik tadi yang sudah dibuat. Oke, jika sudah, nantinya akan menemukan perpotongan antara dua garis yang sudah kita buat tadi. Lalu kita gambar ya, untuk dimana ke atas itu adalah Y0 dan ke sampingnya itu adalah X0. Oke, di sini saya sudah membuatnya, dan saya sudah menghitungnya tadi, di mana X0 di sini panjangnya adalah 5 cm dan Y0-nya adalah 4,5 cm. Nanti pada pembahasan saya akan membandingkannya dengan rumus teori yang sudah diberikan. Lalu kita ulangi juga pada benda kedua. Di sini saya mungkin akan mempercepat videonya agar tidak terlalu lama. Baik, di sini saya sudah menemukan perpotongan dari dua garisnya, yaitu ada di sebelah sini, di titik sudut ini, pas kali di sini ya. Sehingga nantinya untuk X0-nya saya mendapatkan saya mendapatkan 3 cm, dan Y0-nya dari bawah ke atas saya mendapatkan 6 cm. Nanti saya akan membandingkannya dengan rumus teori. Baik, sesuai dengan yang kita coba tadi, di mana Y0 kita mendapatkan 4,5 cm tadi, dan untuk X0 kita mendapatkan 5 cm dalam percobaan tadi. Dan dalam menggunakan rumus teori, dan ternyata benar menggunakan rumus teori, di mana bangun ini saya bagi menjadi dua, jadi bangun 1 dan bangun 2, di mana kita menghitung X1-nya yaitu setengah dari di sini, setengah dari 8 cm yaitu 4, dan Y1-nya setengah dari 10 yaitu 5, dan untuk luasnya 8 kali 10 yaitu 80 cm persegi. Dan untuk X2-nya yaitu setengah kali 4. Kenapa di sini bisa ditambah 8? Karena posisi koordinat 0-nya dari sini. Sehingga karena bangun 2 di sini, jadi kita perlu menambahkan jarak antara dari 0 sampai ke titik tengahnya di sini. Sehingga tambah 8 hasilnya 10, dan Y2-nya setengah kali 4 jadinya 2, dan luasnya adalah 16 cm persegi. Lalu untuk X0-nya kita menggunakan rumus ini, yaitu A1 kali X1 tambah A2 X2 per A1 tambah A2. Baik, di sini perhitungannya yaitu perhitungan matematika biasa ya, sehingga mendapatkan hasilnya 5 cm. Lalu untuk Y0 kita ganti untuk X-nya menjadi Y, karena A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2, sehingga selanjutnya adalah tinggal memasukkan saja angka-angkanya,
sehingga menjadi matematika biasa, dan hasilnya adalah 4,5 cm, dan ternyata memang benar sesuai dengan percobaan yang telah saya lakukan tadi. Lalu untuk selanjutnya, untuk bangun kedua ya, di sini saya mendapatkan dari percobaan tadi untuk X0 nya tadi mendapatkan 3 ya, X0 mendapatkan 3 cm di sini ya, dan untuk Y0 mendapatkan 6. Jika tidak percaya bisa kita buktikan sendiri di sini. Nah, 3 cm untuk Y0 nya ya 6 cm. Oke, lalu kita bandingkan dengan rumus perhitungan. Saya di sini membagi bangun ini menjadi 3 bagian. Saya potong secara vertikal, bangun 2, 1, 2 dan 3. Dan sini saya memperoleh X1 nya 1,5, Y1 nya 5 cm, dan A1 nya 30 cm kuadrat. X2 nya 6 cm, Y2 nya 9 cm, dan A2 nya 12 cm kuadrat. Dan begitu pula dengan X3, Y3 dan A3. X3 nya 4,5 cm, Y3 nya 5 cm, dan A3 nya 6 cm kuadrat. Di sini untuk X0 nya saya menggunakan perhitungan seperti ini. A1X1 tambah A2X2 tambah A3X3 per A1 tambah A2 tambah A3, sehingga selanjutnya tinggal memasukkan angka-angkanya saja, sehingga nanti hasil akhirnya mendapatkan 3 cm. Dan memang benar tadi untuk X0 nya mendapatkan 3 cm. Lalu selanjutnya untuk Y0, A1 Y1 tambah A2 Y2 tambah A3 Y3 per A1 tambah A2 tambah A3. Lalu selanjutnya tinggal memasukkan angka-angkanya ya. Selanjutnya adalah perhitungan matematika biasa kali, sehingga hasilnya adalah 6 cm. Baik, tadi saya sudah membahas mengenai teori perhitungannya. Jadi saya berkesimpulan bahwa menentukan suatu titik berat suatu benda dapat dengan melakukan percobaan seperti tadi, yaitu dengan menggantungnya lalu melubangi titik sudut bebas ya, kalian bisa di mana saja, sehingga nantinya ketemu perpotongan antara dua garis, sehingga itulah titik berat dari benda tersebut. Sehingga mendapatkan titik berat bisa melakukan percobaan seperti tadi, dan bisa juga melakukan perhitungan seperti yang saya lakukan tadi. Apabila misalnya terdapat perbedaan antara titik berat yang dilakukan dalam praktikum maupun dalam teori, jika terdapat mereka mungkin itu ada karena faktor tertentu, misalnya karena faktor angin atau misalnya ketelitian dari si peneliti, sehingga terdapat perbedaan sedikit, mungkin 0,1 cm atau 0,2 cm. Mungkin itu ada beberapa faktor, sehingga untuk melakukan percobaan ini diperlukan tempat yang tenang. Selain itu diperlukan ketelitian yang sungguh tajam, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan keinginan kita. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam proses praktikum saya maupun proses dalam pembuatan video. Terima kasih atas perhatian dan ujian yang telah diberikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.